Baik, terima kasih Yang Mulia. Pokok-pokok permohonan pengujian material pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Untuk kewenangan Mahkamah kami anggap telah dibacakan. Untuk kedudukan hukum pemohon, untuk memenuhi kualifikasi agar pemohon dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, maka terlebih dahulu dijelaskan pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki identitas sebagaimana dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atas nama pemohon yang memuat nomor induk kependudukan. Kepemilikan nomor induk kependudukan oleh pemohon merupakan bukti hukum yang menunjukkan bahwa pemohon adalah subjek hukum yang memiliki kedudukan sebagai warga negara Indonesia. Pemohon merupakan dosen pada Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia terhitung sejak tahun ajar 2015 sampai dengan sekarang. Menurut pemohon, sebagai seorang dosen berhak mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan diwujudkan melalui kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, pengembangan inovasi, penyusunan karya ilmiah, pengembangan teknologi, serta kegiatan akademik lainnya yang bertujuan memperkaya hasanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai bagian dari pengamalan Tridharma perguruan tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh pasal 28C ayat 1 UUD NRI tahun 1945 berupa hak untuk terus berkembang sebagai ilmuwan melalui kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, inovasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pelaksanaan hak konstitusional pemohon sebagai seorang dosen tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan kemampuan pribadi dosen. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan memerlukan dukungan kebijakan negara, khususnya melalui sistem pendanaan pendidikan tinggi yang memadai. Penelitian membutuhkan biaya untuk pengumpulan data, penggunaan laboratorium, pembelian bahan penelitian, pengembangan perangkat teknologi, publikasi jurnal ilmiah, seminar akademik, hingga kerjasama penelitian dengan berbagai lembaga. Tanpa adanya dukungan pendanaan, kegiatan akademik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi tersebut tidak dapat berjalan secara optimal. Berlakunya pasal 83 ayat 1 UU 12 2012 telah tidak memberikan jaminan bahwa pemerintah wajib membentuk kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang mampu mendukung seluruh penyelenggaraan pendidikan tinggi secara adil, yang tidak hanya perguruan tinggi negeri, tetapi juga termasuk perguruan tinggi swasta sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi nasional. Akibat tidak adanya jaminan tersebut, banyak perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi swasta mengalami keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan penelitian seorang dosen. Keterbatasan tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan pemohon dalam menjalankan fungsi akademiknya. Pemohon mengalami kesulitan memperoleh dana penelitian, membiayai publikasi ilmiah, mengikuti konferensi akademik, mengembangkan inovasi, maupun meningkatkan kapasitas keilmuan melalui kerjasama penelitian nasional dan internasional. Semakin terbatas kesempatan dosen melakukan penelitian dan menghasilkan inovasi, semakin menurun pula kemampuan perguruan tinggi dalam menghasilkan solusi ilmiah bagi berbagai persoalan masyarakat. Oke, itu cukup Pak Hafiz. Lanjut. Sehingga kerugian konstitusional yang dialami pemohon sebagai seorang dosen bukan merupakan kerugian yang bersifat umum dan dialami oleh seluruh masyarakat. Pemohon sebagai seorang dosen terkadang menggunakan biaya pribadi untuk melaksanakan penelitian. Kondisi tersebut semakin dirasakan oleh pemohon yang hanya seorang dosen pada perguruan tinggi swasta. Akibatnya, perguruan tinggi swasta tempat pemohon mengabdi tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan hibah penelitian internal. Keadaan demikian menyebabkan pemohon menghadapi hambatan yang jauh lebih besar dibandingkan dosen pada perguruan tinggi yang memiliki kemampuan pendanaan lebih baik, sebagaimana pernah disampaikan oleh pimpinan-pimpinan perguruan tinggi di Mahkamah Konstitusi pada persidangan tanggal 21 Juli 2026. Sehingga apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan akuo, maka akan lahir kewajiban konstitusional yang lebih jelas bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pendanaan pendidikan tinggi. Pemerintah tidak lagi hanya berkewajiban mengalokasikan anggaran pendidikan tinggi secara umum, tetapi juga wajib memastikan bahwa kebijakan pendanaan tersebut disusun secara adil dengan memperhatikan kebutuhan seluruh penyelenggara pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Berdasarkan fakta di atas, maka pemohon telah dapat menjelaskan kualifikasi sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pemohon berpendapat telah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara akuo. Oke, alasan-alasan permohonan. Alasan-alasan permohonan. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia diselenggarakan oleh dua jenis perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah
dan perguruan tinggi swasta yang didirikan oleh masyarakat melalui badan penyelenggara berbentuk yayasan atau perkumpulan. Meskipun keduanya sama-sama melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi, kondisi pendanaan yang dimiliki keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Perguruan tinggi negeri memperoleh dukungan pembiayaan langsung dari negara melalui APBN, sedangkan sebagian besar perguruan tinggi swasta justru bergantung pada iuran pendidikan atau uang kuliah mahasiswa sebagai sumber utama pembiayaan operasional. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perguruan tinggi swasta menghadapi penurunan jumlah mahasiswa akibat berbagai faktor, seperti perubahan demografi, meningkatnya persaingan antar perguruan tinggi, hingga perubahan pilihan masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Penurunan jumlah mahasiswa tersebut secara langsung mengurangi penerimaan keuangan perguruan tinggi swasta, sehingga kemampuan untuk membiayai kegiatan akademik menjadi terbatas. Sebaliknya, banyak perguruan tinggi swasta juga menghadapi keterbatasan dalam menyediakan dana penelitian bagi dosennya, karena sebagian besar anggaran dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari dan dana penelitian seringkali menjadi prioritas yang paling rendah. Menurut pemohon, penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 4 UUD NRI tahun 1945 belum sepenuhnya diwujudkan melalui pasal 83 ayat 1 UU 12 2012. Norma tersebut tidak mengandung kewajiban bagi pemerintah untuk membangun kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang mampu menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk memperkuat kemampuan perguruan tinggi swasta dalam memenuhi hak-hak dosen. Dengan demikian, kewajiban pemerintah untuk menjamin tersedianya sistem kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan transparan bukanlah kewajiban yang bertujuan menyamakan perlakuan antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dalam segala hal. Ketimbang membuat perguruan tinggi baru seperti Universitas Republik Indonesia, lebih baik negara membangun sistem pendanaan yang dapat memperkuat kualitas pendidikan tinggi, meningkatkan kesejahteraan dosen, mendukung penelitian dan inovasi, serta menjamin bahwa hak warga negara untuk memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu sebagaimana dijamin oleh pasal 31 ayat 4 UUD NRI tahun 1945 dapat diwujudkan secara lebih efektif. Perlu kiranya kembali pemohon tegaskan, kondisi empirik yang telah pemohon kemukakan adalah bukan untuk menunjukkan persoalan yang terjadi adalah semata-mata hanya kesulitan keuangan perguruan tinggi swasta, tetapi menunjukkan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian dari pendidikan nasional belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana diperintahkan oleh pasal 31 ayat 4 UUD NRI tahun 1945. Oleh karena itu, yang dipersoalkan dalam permohonan ini bukanlah agar negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta. Yang pemohon persoalkan adalah belum adanya kewajiban konstitusional dalam pasal 83 ayat 1 UU 12 2012 bagi pemerintah untuk membangun sistem kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang mampu mendukung seluruh penyelenggara pendidikan tinggi sesuai dengan fungsi pelayanan pendidikan yang dijalankan. Petitum, berdasarkan segala uraian fakta dan hukum di atas, maka pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar: 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menyatakan bahwa pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Pemerintah wajib menjamin tersedianya sistem kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparan, akuntabilitas, dan keberlanjutan bagi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta sesuai dengan fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. 3. Memerintahkan pemuatan putusan pada permohonan akuo ke dalam Berita Negara Republik Indonesia atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah pokok-pokok permohonan ini pemohon sampaikan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Terima kasih. Penasihattan pertama untuk permohonan nomor 294 dan diikuti 297
akan disampaikan pertama oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Profesor Adis Kadir. Silakan, Prof. Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Profesor Saldi Isra. Terima kasih anggota panel Bapak Dr. Lili Prisbawono Adi, para pemohon beserta kuasa 294 dan juga para pemohon nomor 297. Saya ke 294 dulu, Pak Muhammad Hafidz. Kewenangan mahkamah sudah mencantumkan kewenangan mahkamah secara lengkap. Tidak ada lagi yang perlu dinasihatkan. Kemudian kedudukan hukum, ini secara prinsip telah mengikuti sistematika PMK 7 2025. Mungkin perlu ini Pak Hafidz memperkuat hubungan sebab akibat kausa verban antara berlakunya pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini dengan kerugian konstitusional yang didalilkan. Kemudian perlu juga memperjelas letak persoalan konstitusional. Apakah yang dipersoalkan adalah rumusan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang dinilai belum memuat kewajiban konstitusional tertentu bagi negara atau pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan tinggi oleh pemerintah. Terkait batu uji, dalam kewenangan pemohon telah mendasarkan terhadap ketentuan pasal 31 ayat 4 UUD RI 1945, sementara dalam bagian kedudukan hukum menggunakan pasal 28C ayat 1 UUD 1945 sebagai dasar hak konstitusional. Apabila kedua ketentuan tersebut digunakan sebagai batu uji, ini dua-duanya masuk ya Pak ya, batu uji, apa salah satu aja? Salah satu aja yang mulia. Salah satu aja ya, oke. Berarti salah satu yang 28C ya. Batu ujinya 31 ayat 4. 31 ayat 4, oke. Nanti mungkin uraiannya lebih secara jelas dan fungsi keberlakuan pasal 83 ayat 1 itu secara langsung mengakibatkan hak konstitusional pemohon tidak terlaksananya kewajiban konstitusional negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945. Ini tolong lebih diperjelas lagi Pak Hafidz. Terus kemudian alasan-alasan permohonan, argumentasi terhadap batu uji juga ini mungkin perlu diperjelas. Kalau pengujiannya pasal 31 ayat 4, perlu diuraikan secara sistematis juga pertentangan dengan pasal 83 ayat 1 itu Pak Hafidz, sehingga hubungan antara hak konstitusional pemohon dan kewajiban konstitusional negara tergambar secara jelas. Kemudian perlu juga memperdalam argumentasi mengenai letak inkonstitusional pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini. Perlu juga dijelaskan mengapa rumusan pasal 83 ayat 1 yang hanya mengatur penyediaan dana belum memadai untuk melaksanakan perintah pasal 31 ayat 4 UUD NRI 1945 itu.
Mengapa kekurangan pengaturan tersebut menimbulkan persoalan inkonstitusional? Terkait dengan uraian dalam posita, ini masih lebih banyak menggambarkan kondisi faktual penyelenggaraan pendidikan tinggi ini, Pak. Seperti keterbatasan pendanaan PTS dan dampaknya terhadap dosen dan seterusnya. Oleh karena itu mungkin pemohon perlu memperjelas hubungan antara kondisi faktual tersebut dengan norma yang diuji, agar tampak bahwa kerugian didalilkan bersumber dari keberlakuan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Perguruan Tinggi tersebut. Bukan semata-mata dari pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan tinggi oleh pemerintah. Kemudian terhadap petitum, pemohon memohon agar Mahkamah memberikan pemahaman baru terhadap pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Nah, dengan menambahkan kewajiban pemerintah untuk menjamin tersedianya sistem kebijakan pendanaan pendidikan tinggi. Ini pemohon perlu memberikan argumentasi yang lebih memadai mengenai dasar konstitusional atas pemaknaan yang dimohonkan, mengingat rumusan tersebut berpotensi dipandang sebagai pembentukan norma baru yang menjadi kewenangan pembentukan undang-undang. Ini mesti dielaborasi lagi dan dipertajam, Pak Muhammad Hafidz. Terima kasih Yang Mulia Prof. Adis. Berikut Yang Mulia Bapak Dr. Lilik Prisbawonwadi, dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Sadi Isra dan anggota panel Prof. Adi Kadir. Saya memulai dulu dengan permohonan nomor 294 pada saudara pemohon, kuasa pemohon. Saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh anggota panel, terutama terkait dengan kedudukan hukum. Jadi ini yang kedudukan hukum itu hampir 10 halaman ya. Tolong dipadatkan lagi. Intinya itu juga perlu merangkaikan kembali tentang kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon. Karena pemohon ini kan sebagai dosen ya, Politeknik LP3I ya. Kalau Bapak lihat, pemohon lihat, kuasa pemohon lihat dalam pasal yang diajukan permohonan, itu pasal 83 ayat 1. Pasal 83 ayat 1 itu normanya berbunyi pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja. Ya. Ini terkait dengan alokasi, karena dalam pokok atau alasan permohonan itu menyangkut dengan alokasi dana yang digunakan untuk penelitian. Padahal di dalam pasal 89 itu disebutkan tentang alokasi dana itu. Jadi kalau pasal 83 ini tentunya berkaitan dengan pasal 89. Di pasal 89 ayat 6 itu sudah memuat alokasi itu, yaitu 30% dari dana bantuan operasional untuk dana penelitian bagi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Karena dalam petitum yang saudara inginkan perubahan memaknai norma itu terkait dengan alokasi dana yang tersedia yang dalam pasal 83 itu. Jadi menyediakan dana pendidikan tinggi. Ada dananya, ya kan? Nah, tapi saudara mengatakan bahwa dalam petitum wajib, ya kan, menjamin tersedianya sistem kebijakan. Pendanaan kan sudah ada dananya, ya. Dan yang saudara sampaikan dalam pokok permohonan itu mengenai alokasi untuk penelitian. Di pasal 89 ayat 6 sudah disebutkan hal itu, sudah diatur itu. 30% dari dana itu digunakan untuk penelitian, dana penelitian bagi PTN dan PTS. Tolong saudara lebih kuatkan lagi dalam kerugian konstitusional itu, ya. Apakah hubungannya dengan pemohon? Karena dana untuk PTN itu sudah PTN-PTS sudah disediakan di pasal 89. Itu ya.
pemohon secara komprehensif tidak hanya pasal 83 ayat 1, juga pasal 89 sebagai satu kesatuan pendanaan pendidikan tinggi. Ya. Kemudian yang memuat petitum, dalam petitum ini ya, ini kan petitumnya bukan mempersempit, memperluas gitu kan, proporsional, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan bagi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Ini kata-kata yang adil, objektif, proporsional, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Ya. Boleh dirangkaikan kembali ini, diformulasikan lagi lah petitum ini ya. Itu yang untuk nomor 294. Itu Pak, nanti mohon diberikan tambahan terkait dengan kedudukan pemohon, terus kemudian dengan alasan-alasan permohonan, dan kemudian dalam petitumnya. Terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Lilik Prisbawono Adi. Saya menambahkan sedikit untuk yang 294, Saudara Muhammad Hafiz. Ini memang ada hal ya yang harus ditajamkan, karena di norma pasal 31 itu kan wajibnya itu kan untuk pendidikan dasar. Nah sekarang kata wajib itu jadi dipindahkan sebagiannya ke dalam materi yang saudara ajukan permohonan. Nah tolong diuraikan keterkaitan antara pasal 31 ayat 4 itu dengan pasal 31 ayat 2 setidak-tidaknya. Karena begini, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi itu kan sudah menegaskan soal dana yang minimum 20% itu kemana dialokasikan. Nah ini sama sekali belum disentuh sama Pak Hafiz ini. Jadi seolah-olah mengabaikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan alokasi wajib dana pendidikan 20% sebagai bentuk mandatory spending yang ada di konstitusi. Nah itu satu yang saudara harus kemukakan, karena begini, kalau pemerintah wajib menjamin tersedianya sistem kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan bagi PTN dan PTS sesuai dengan fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Nah, belum ada logika yang menjelaskan di permohonan ini mengapa harus ada jaminan itu baik untuk PTN maupun PTS. Nah, itu yang perlu dipertajam. Yang kedua itu bagaimana kaitannya seperti yang saya sebutkan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi soal pendidikan dasar dan menengah itu. Nah yang ketiga mungkin nanti Pak Hafiz harus baca juga pasal-pasal lain ya yang terkait dengan biaya itu. Tadi salah satunya sudah dikemukakan, pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30%. Di luar pasal konstitusi, kata wajib itu seperti dihindari di undang-undang ini. Kenapa? Di putusan-putusan Mahkamah Konstitusi juga sudah diingatkan, itu pun dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah. Nanti bisa misalnya dibaca putusan nomor 3 PUU 22 Romawi 2024 yang berkenaan dengan pendidikan gratis untuk pendidikan dasar dan menengah itu. Nah itu yang penting dielaborasi. Lalu kalau tidak dimaknai seperti ini, mungkin dia bertentangan dengan pasal 31 ayat 4 yang dijadikan dasar pengujian, tapi kan ini harus tetap ditundukkan ke pasal 31 ayat 2. Nah, kalau terjadi pertentangan antara yang diminta di sini dengan yang pasal 31 ayat 2 sebagai mandatory spending itu, nah itu bagaimana jalan keluarnya itu Pak Hafiz? Terkait dengan apa? Dengan kewajiban di dunia pendidikan. Nah yang terakhir, coba nanti Pak Hafiz simak lagi, ada putusan yang berkaitan dengan gaji dosen itu.
Ini kan kalau semua sudah berkaitan dengan dunia pendidikan, mulai dari dasar, menengah, tinggi, itu muaranya semuanya kemudian ke APBN. Nah itu, tolong ini agak dipikirkan menjadi lebih realistis. Kalau pasal pasal 83 ayat 1 itu dimaknai seperti yang Mas Hafiz minta tadi. Di sini kan pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara. Itu disebutkan di situ. Jadi nanti tolong kaitkan dengan jenjang-jenjang pendidikan yang lain. Di luar itu saya tidak mau menambahkan, tapi tolong dipertajam pertentangannya dengan konstitusi itu. Terutama pasal 31 ayat 4 yang dijadikan dasar, tapi kan tidak mungkin mengabaikan pasal 31 ayat 2. Nah itu Mas Hafiz. Untuk Mas Hafiz itu cukup.